Perkenalkan, nama saya Gracia Yulika Krisanti, NIM 46 2019 070. Di sini saya akan mempresentasikan siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita. Menstruasi terjadi ketika lapisan rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar melalui vagina. Adapun hormon-hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi sebagai berikut. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium dan berperan penting dalam proses ovulasi, perubahan tubuh remaja pada masa pubertas, dan pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, ada hormon progesteron, bekerja sama dengan hormon estrogen dan diproduksi juga di ovarium. Progesteron berperan menjaga siklus menstruasi, menjaga kehamilan, dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone yang biasa disingkat dengan FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Yang berikutnya ada hormon luteinizing hormone atau LH. Hormon ini serupa dengan FSH yang diproduksi di pituitari, berfungsi merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Hormon yang terakhir ada hormon pelepas gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone GnRH. Hormon ini diproduksi di otak, berperan dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon pelutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Oke, selanjutnya fase-fase dalam siklus menstruasi ada 3. Yang pertama, fase menstruasi, kemudian fase praovulasi dan ovulasi, kemudian fase pramenstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terdiri dari 3 sampai 7 hari. Fase ini terjadi karena lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi karena tidak terjadi pembuahan. Darah yang keluar dalam menstruasi yaitu 30-40 mili. Fase yang kedua adalah fase praovulasi dan ovulasi. Lapisan dinding rahim mulai menebal kembali, berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma atau biasa disebut dengan masa subur. Kemudian ovulasi, folikel yang dominan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba Fallopi. Masa subur wanita biasanya pada waktu 14 hari setelah haid terakhir. Fase yang ketiga yaitu pramenstruasi, di mana dinding rahim semakin menebal dikarenakan folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur, terbentuk korpus luteum. Korpus luteum sendiri merupakan jaringan yang terbentuk di dalam ovarium. Yang
yang berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin menebal. Sekian video dari saya, terima kasih.